Hai good people, kembali lagi di acara Talk to Talk. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dialektif Bapak Musawir SPD MPD. Tema hari ini adalah tentang dampak buruk bermain game. Sebelum kita berbincang lebih dalam, perkenalkan saya Andi Nurlita sebagai host yang akan membantu acara dari awal sampai akhir. Hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Merangin, yaitu ada Kakak Andrea Stephen, Apriandi, Bayu Pratama Putra. Oke, kita semua pasti tahu dan yang nonton juga pasti tahu tentang game, yaitu aktivitas hiburan yang bisa diakses di handphone dan di laptop. Pasti dan semua rata-rata anak muda main game kan? Jadi topik kita hari ini yang akan dibahas adalah dampak buruk dari bermain game. Langsung aja kita tanya-tanya dengan kakak-kakak di sebelah ini. Tanggapan mereka tentang bermain game. Pertama kita tanya dengan Kak Andrea Stephen. Apa sih dampak buruk dari bermain game menurut kakak? Dampak buruk dalam bermain game menurut saya adalah terbuangnya waktu yang cukup banyak, karena kita bermain game itu tak sebentar. Karena di waktu yang luang kita membuang waktu dengan cukup banyak, karena di situ kita bermain tak mungkin tak sebentar. Ya. Apalagi kita bermain dengan teman, itu jangankan sebentar, 5 jam pun kayak 5 menit. Oke, kalau untuk kakak Apriandi, menurut kakak apa dampak game bagi mental seseorang? Kalau dampak secara langsung tuh kemungkinan ada tapi sedikit sih. Kalau dampak kepada mental anak tuh contohnya tuh kayak mentalnya tuh terganggu, kayak malas belajar, terus bersosialisasi secara langsung tuh juga kadang juga terganggu. Anak tuh ke bahasa gaulnya tuh lebih tepatnya ke introvert lah. Nah, terus malas belajar juga tuh terus itu yang dapat saya sampaikan, mungkin cuman itu bagi terdampak mental. Oke, terus Kak Bayu, faktor apa sih yang membuat siswa lebih suka bermain game? Faktor banyak sih faktornya. Salah satu misalnya bosan, lagi ngapain apa gitu bisa main game dia. Banyak sih faktornya, itu salah satunya sih. Itu aja sih. Nah, kalau Kak Ande, apa sih pengaruh yang ditimbulkan apabila terlalu banyak bermain game? Kalau pengaruh dalam banyak main game ya. Iya. Banyak main game bisa jadi pengaruh tadi kayak mental, kan kita sering itu lebih ke mana itu ya. Kalau kita tuh pikiran kita hanya akan terlalu ke game terus setiap harinya. Setiap saat kita akan memikiri ke game. Apapun yang kita lakukan pasti akan mikirnya ke game. top up ya juga salah satu dari pengaruhnya, itu pengeluaran yang tak beraturan yang akan keluar sangat banyak. Oke. Nah, untuk Kak Andi, apakah ada cara lain agar siswa dapat belajar walaupun bermain game?
Hmm, kalau untuk itu sih sebenarnya bukan dari siswanya sih, tapi dari orang tuanya untuk caranya gimana mendidik anaknya gitu supaya bisa membagi waktu. Contohnya itu untuk mengatur berapa menit sekali main game atau siang hari aja atau pagi hari aja atau siang hari aja terus malamnya belajar gitu kan, terus malamnya tidur itu kan juga bisa ada pokoknya ada waktu-waktu tertentu, waktu sekolah, waktu ngegame, waktu bermain, terus ada juga waktu belajar supaya anak itu walaupun main game tetap bisa sekolah dan belajar dengan baik. Oke, berarti harus ada jadwalnya biar. Harus ada jadwalnya, itu tergantung dari orang tua masing-masing anak. Oke, selanjutnya Kak Bayu. Apa yang menyebabkan siswa lebih suka bermain game daripada belajar menurut Kakak? Menurut saya, banyak anak muda suka bermain game daripada belajar. Iya. Satu karena kesenangan, dua karena terpengaruhnya oleh teman, Ya, bisa. tiga Hobi? hobi juga. Itu aja sih. Oke. Nah, buat Kak Andre, Ya. apa penyebab pertama kali bisa terjun ke dunia game? Pertama kali tuh pengaruh yang paling kuat tuh pengaruh teman. Dulu pertama kali kan belum punya HP atau handphone gitu kan. Melihat teman gitu udah punya HP, handphone, saya jadi tertarik gitu kan melihatnya tiap hari melihat musik dulu untuk saya mendapatkan handphone dulu tablet dulu tuh itu pun dulu kalau saya dapat ranking dalam itu saya waktu itu dapat ranking 4 dibelikan tablet Samsung dulu. Itulah pertama kalinya saya bermain game waktu itu. Jadi pengaruh teman ya. Ya, Oke, kalau buat Kak Andi, dalam sehari berapa lama sih waktu yang Kakak habiskan dalam bermain game? Wah, kalau itu jangan ditanya. Saya tuh pernah main game tuh habis isya sampai habis subuh, sholat subuh tuh. Nah, itu Oh, ekstrim ya? ekstrim juga. Pokoknya tergantung beberapa faktor lah. Iya, iya. Itu termasuk pertama tuh faktor teman, terus faktor suasana. Kalau temannya itu mendukung, tapi suasananya itu tidak mendukung, itu juga tidak bisa. Kalau suasananya dukung, tapi kalau nggak ada teman, itu juga nggak bisa. Kalau yang satu tuh biasanya tuh ada kopi atau ada jajanan, terus temannya tuh Asik. asik, ada temannya. Nah, itu bisa sampai subuh tuh. itu faktor utama. Nah, faktor utamanya mungkin cuman itu aja. Oke, buat Kak Bayu, selama bermain game, ada nggak pengeluaran di main game ini? Pengeluaran sering sih, misalnya ke top up, beli Ya. skin, pakai diamond gitu, untuk mempercantik akun lah, untuk apa namanya, kalau bahasa gaulnya sultan lah, biar akun kita sultan. Itu sih pengeluarannya. Oke, buat Kak Andre pertanyaannya nih, apakah ada game yang Kakak suka atau yang sering dimainkan? Kalau untuk yang sering dimainkan, saya sekarang sering memainkan Free Fire. Karena dari dulu pertama kali dulu kalau untuk main game online dulu saya mainnya dulu Free Fire. Ya. Kalau untuk sharing yang game yang saya suka itu tuh apa ya namanya? Lupa juga saya. Kalau Blood Strike, ya Blood Strike. Game FPS-nya sama aja kayak Free Fire, tapi yang ini lebih bagus gitu gamenya, Oh, iya. lebih komplit gitu gitunya. Juga grafisnya juga lebih bagus. Itu sih. Kalau Kak Andi sama Kak Bayu, sukanya game apa? Kalau saya pribadi sih sukanya ke game ML ya. Soalnya dari dulu tuh masa-masa SMP tuh pertama kali langsung main ML gitu. Soalnya sampai sekarang. Saya sama sih sama Kak Andi ML. ML, jadi banyak ya Mbak ya. Saya sendiri nih nampaknya nih. Terus, Oke, pertanyaan yang sudah banyak ternyata durasi. dan dia durasi. Jadi kesimpulan
Yang dapat kita ambil dari tema hari ini adalah bermain game adalah aktivitas menghibur diri, tetapi juga dapat menjadi buruk jika terlalu berlebihan dan dapat mempengaruhi mental seseorang. Jadi, para orang tua yang di rumah yang sedang menonton talkshow kali ini untuk lebih memperhatikan dan mengontrol anak-anaknya untuk tidak berlebihan dalam bermain game. Itu aja dari kita berempat dari kelompok Kelompok 2, kelompok kelompok 1. satu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.